Samping itu, para kiai dan ibu nyai juga mengadakan pengajian di surau-surau, dan langgar-langgar, dan masjid-masjid. Nah, itu adalah cikal bakal pesantren. Ada pesantren Tambak Beras, ada Tebu Ireng, ada Rejoso, pesantren Denanyar, juga Blok Agung, Kerapiak, dan lain-lain sebagainya. Semua bergerak dimulai dari surau, dari masjid, sehingga cikal bakal pesantren. Yang ketiga adalah penjajahan dan gerakan Islam kanan. Menjajah jelas dirasakan melalui eksplorasi sumber alam kita, kerendahan harkat martabat manusia, dan lain-lain juga. Gerakan Islam kanan bisa kita lihat dari pemaksaan budaya. Kegiatan-kegiatan budaya masyarakat dianggap bid'ah. Khutbah Jum'ah saja dahulu dipaksakan harus berbahasa Arab, sehingga jamaah juga tidak paham. Maka Nahdlatul Ulama hadir untuk menguatkan budaya bangsa Indonesia yang beragam. Kiai Wahab menulis dalam Suara NU pada waktu itu bahwa khutbah yaitu boleh menggunakan bahasa lokal. Yang Madura ya bahasa Madura, kemudian yang Sunda ya bahasa Sunda, yang Jawa ya bahasa Jawa, dan bahasa lokal lainnya. Hanya untuk rukun-rukun tertentu, rukun-rukun saja yang tertentu yang pakai bahasa Arab. Nah, rukun ini tidak boleh kita diganti bahasa lokal, tetap rukun-rukunnya itu pakai bahasa Arab. Sehingga pesan khutbah bisa dipahami oleh jamaah semuanya. Jadi sebelum Nahdlatul Ulama bersama kaum santri bergerak dengan resolusi jihad yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, para kiai, para bunyai, kaum santri telah melakukan pemberdayaan masyarakat. Tanpa ada pemberdayaan masyarakat, tidak mungkin kita bangsa Indonesia sampai pada 17 Agustus 1945. Ini adalah Nahdlatul Ulama. Bendera merah putih tidak akan bisa berkibar tanpa dukungan, gerakan, dan semangat perjuangan di bawah yang mendorong kuat kemerdekaan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya kita sebagai bangsa Indonesia termasuk pemerintah Kabupaten Jombang telah diantarkan Nahdlatul Ulama sampai pada titik sekarang ini. NU selalu bersamai pemerintah untuk mengisi, memajukan dan persatukan bangsa adalah Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Jombang, akan selalu mendukung dan membersamai langkah Nahdlatul Ulama untuk terus berupaya penyelesaian persoalan di masyarakat. Kita semua bisa menyaksikan sendiri bahwa 3 persoalan yang dulu dihadapi bangsa di masa Nahdlatul Ulama baru berdiri, sekarang ini persoalannya masih terjadi meskipun dalam bentuk yang lain. Kita masih melihat kemiskinan, kita masih melihat ketertinggalan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta gerakan-gerakan penjajahan kanan dan kiri. Insya Allah pemerintah akan selalu bersama dengan Nahdlatul Ulama untuk mengatasi masalah-masalah secara bersama-sama. Inilah yang hari ini kita peringati 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu saya sampaikan makanya kenapa kita peringatan 1 abad sekaligus doa bersama ini di sini pendopo, maka kita agar supaya generasi muda dan kita semua yang belum mengerti tentang sejarah Nahdlatul Ulama mudah-mudahan makin melekat. Jadi semua kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita bisa memperingati 1 abad untuk menyongsong abad yang kedua. Belum tentu kita semua akan menangi abad yang kedua karena 100 tahun lagi. Hari ini makanya alhamdulillah saya laporkan Ketua Umum PBNU untuk Kabupaten Jombang ini sudah kita koordinasikan dengan semua OPD dengan TNI Polri untuk bersama-sama mensukseskan 1 abad yang dilaksanakan di Sidoarjo. Jadi ada nanti itu 7 patwal yang akan mengawal dari Polres ini tiap titik-titik kumpul diantar semua mulai dari isharinya 1050 orang. Berangkatnya sendiri. Kemudian Banser 500 orang, pasukan Banser itu dikawal juga oleh patwal. Juga dari titik-titik kumpulnya per MBC dikawal oleh 3 Forkopincam
ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek, ada Pak Camat, mengawal dari MBC masing-masing. Masing-masing kecamatan dikawal oleh Pak Camat, Bapak-bapak, Pak Camatnya sudah kita instruksikan, kemudian tadi juga dari Polsek dan Koramil, ini Pak Kapolres, Pak Dandim sudah sepakat semuanya, sudah telepon semuanya, memberangkatkan, mengawal dari titik kantor MBC NU ke titik kumpul ini dikawal oleh Forkompimcam. Jadi ini kemudian setelah titik kumpul dikawal juga oleh Patwal dari Polres. Nah dilepas juga dari Kodim sampai ke tujuan. Patwal tidak pulang sampai pulangnya jamaah. Jadi penjenengan sudah kita siapkan, kita sudah beberapa kali koordinasi. Kemudian selanjutnya masalah yang telah ditetapkan oleh panitia dari pusat termasuk Gosekjen, Gosipul, Ibu Gubernur selaku ketua lokal, ketua daerah ini menginstruksikan semua pemerintah daerah Kabupaten Jombang untuk bisa seluruh Jawa Timur untuk mengawal masyarakatnya masing-masing. Untuk itu sudah kita persiapkan yaitu mulai dapur umum, jadi tagana yang dinas sosial dengan muslimat nanti juga relawan-relawan ansor yang distribusi semua sudah kita bentuk semua. Selanjutnya juga masalah kesehatan ini nanti ada masing-masing titik pun dikawal ya, mudah-mudahan sih sehat semuanya. Tapi kita siapkan Bu, pun khawatir jenengan, kita siapkan pos kesehatan ini juga ada ambulan sebanyak berapa Pak ambulannya? Masing-masing kecamatan disiapkan 1 ambulan. Jadi mudah-mudahan enggak kepake nggih, sehat semuanya. Berangkat sehat, di sana sehat nggih. Mudah. Selanjutnya juga masih di Suhub ngatur juga sampai yang satu-satunya telah Gusipul Jombang ini tim kita dipimpin oleh asisten 1 dari OPD-OPD yang terkait ini sudah ninjau ke lokasi. Jombang ini bersama dengan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Mojokerto, yaitu di perumahan Pondok Mutiara. Paling dekat dengan tol yaitu Jombang. Pun istimewa pokoknya nggih Jombang niki. Ya, ini nanti juga dari perumahan-perumahan juga akan membantu mendukung kita semuanya. Insya Allah untuk Jombang ini sudah siap sejumlah semuanya ada kurang lebih 8.000. Ini yang selain Banser dan selain Izhari. Kalau semua ya kurang lebih 10.000 dari Kabupaten Jombang. Ya. Pemerintah Kabupaten Jombang selain menyiapkan itu juga kita siapkan 50 bis. 50 bis dari Pemda Gus lapor per MBC 22 bis. Yaitu 1 untuk bis ibu-ibu, yang 1 untuk bapak-bapak dan banomnya. Sudah kita diskusikan, kemudian untuk kita 50 itu juga ada nanti dari ibu-ibu muslimat, alhamdulillah muslimat Jombang ada 150 pun meri Pak. 150 niki ikut mendampingi grupnya muslimat Sidoarjo yang akan melaksanakan konfigurasi. Jadi kita backingnya itu kita dapat 150 masuk ke stadion dengan tanda pakai dikasih gelang semuanya. Ini juga kita siapkan bisnya sudah lengkap semuanya. Kemudian juga alhamdulillah dari semua ada berapa bis ya yang insya Allah sudah kita siapkan untuk dari yang mandiri ya. Bisnya tambah-tambah karena ini terus ada tambahan. Termasuk juga dari Kementerian Agama. Kementerian Agama ini juga untuk mendukung dan bersama-sama berapa Pak Kemenak? Berapa ribu jumlahnya? 1.050 dari Kementerian Agama. Jadi 11.000 dengan dari Kementerian Agama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keselamatan dan kesehatan, diberikan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut satu abad di Sidoarjo niati untuk ibadah, niati mencari berkah para muassis dan jamaah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita jadi NU selamanya. Ila yaumil qiyamah.
ya, dunia akhirat nderek para kiai, nderek para ulama, nderek para wali. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan cukup meriah untuk Ibu Bupati Jombang, dan dari Jombang siap mensukseskan rangkaian Harlah 1 Abad NU yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, segenap pemirsa Jombang Cup TV dan juga pemirsa Madu TV Nusantara, segenap hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Untuk selanjutnya kita akan fokus dalam tayangan slide yang ada di hadapan kita. Selanjutnya akan kita simak bersama rangkaian ucapan selamat Harlah 1 Abad NU dari Zuriyah Muassis Nahdlatul Ulama, dan berikut selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Hasim bin Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dan sekaligus selaku putra perintis dan pendiri serta penggerak Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyampaikan selamat dan sukses atas Harlah 1 Abad NU yang akan dilaksanakan puncak acaranya di Stadion Delta Sidoarjo pada tanggal 7 Februari 2023. Semoga acara puncak dari Harlah 1 Abad NU dipusatkan di Sidoarjo. Kita harapkan sukses luar biasa karena akan dihadiri oleh warga NU kurang lebih 1 juta orang akan berkumpul di Sidoarjo dari warga NU Sidoarjo dan sekitarnya. Ini merupakan suatu peringatan 1 abad ini ialah momentum yang sangat penting dan berharga karena usia dari 100 tahun NU mulai berdiri ini merupakan suatu suatu rahmat dan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah SWT pada kita, pada NU maupun pada negara dan bangsa dan agama. Demikian NU insya Allah barokah berkah ke depan dan menjadi organisasi panutan ya, dari umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Amrullah Hadik, Khotim Pondok Putri Pesantren Tebuireng, mengucapkan selamat Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merawat jagat, membangun peradaban. Semoga ke depan Nahdlatul Ulama semakin menebar barokah dan manfaat bagi umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Seabad bukanlah waktu yang singkat. Begitu banyak waktu dilalui, begitu panjang jalan dilewati, sehingga begitu banyak pengorbanan yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, bagi kita yang saat ini bertemu dengan NU yang sudah berusia seabad, ketahuilah bahwa untuk menegakkan bendera NU, begitu banyak pengorbanan yang telah dikeluarkan, begitu panjang jalan berliku, sehingga perlu kita ketahui NU telah banyak mendarmakan dirinya untuk tegaknya bangsa ini. Maka dari itu, kepada para generasi muda khususnya yang saat ini membersamai NU, beruntunglah kita memiliki inspirator-inspirator, pemberi inspirasi yang akan menyemangati kita semua dalam melangkah penuh dengan ketegaan, karena langkah-langkah kita dibimbing oleh suara-suara yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah, sehingga langkah-langkah kita akan lebih berjalan di atas jalan Allah dengan dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Harlah NU, sekaligus selamat memasuki 1 abad NU. Mudah-mudahan NU semakin memberikan manfaat baik bagi Indonesia maupun bagi jagat raya, sehingga betul-betul dapat mengembangkan nilai rahmatan lil alamin bagi dunia dan sekitarnya. Dan yang terakhir, kepada masyarakat, khususnya warga Nahdliyin, kami ajak berbondong-bondong untuk menghadiri acara resepsi NU 1 abad yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari di Gelora Delta, Sidoarjo. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jalan Rejoso, Peterongan, Jombang, yang berdiri sejak tahun 1885 oleh Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Tamim Irsyad, mengucapkan selamat hari lahirnya NU pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah. Semoga dengan peringatan hari lahir yang ke 1 abad ke-100 ini, NU semakin tambah berkah, istiqomah, dan menambah rahmat Allah, khususnya di negara kita, Republik Indonesia. Sebab NU adalah berdiri dari akumulasi proses dakwah Islam di Indonesia yang diselenggarakan oleh pondok-pondok pesantren
khususnya di Indonesia. Karena itulah Pondok Pesantren Darul Ulum mengucapkan selamat dan mendukung sepenuhnya. Moga-moga NU ke depan bisa membuat program dakwah yang lebih memberikan hasanah perbendaharaan untuk kita dalam berbangsa, beragama, dan bernegara. Dalam rangka untuk memperingati ini, insya Allah nanti terpusat di kota Sidoarjo. Karena itulah kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, baik warga Nahdlatul Ulama yang secara struktural maupun yang non struktural dan simpatisan, mari kita datang bersama-sama ke sana dalam rangka syiar Islam, syiar Nahdlatul Ulama, dan syiar Ahli Sunnah wal Jamaah bersama-sama untuk membangun negara, bangsa dan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kekuatan bisa berangkat ke sana. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberikan tepuk tangan untuk Zuriyah Muassis Nahdlatul Ulama. Segenap hadirin yang senantiasa dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum PBNU kepada yang kami hormati Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sadatil afadil, para nyai, para kiai, bil muqaddimah, Nyai Mahfudah, Nyai Munjidah. Ini walaupun di pendopo kabupaten dan pakai podium bupati resmi, tapi saya memandang Nyai Munjidah ini dalam makom sebagai nyai, putri pendiri Nahdlatul Ulama. Soal bupatinya enggak usah dirembuk, pokoknya nyai. Ada Forkompinda, pejabat-pejabat Pemda dan lain-lain, ini pokoknya saya anggap santri-santrinya Nyai Munjidah gitu aja. Kiai Hasib, ini lengkap, ini 4 pilar Jombang. Dari tambak beras lengkap. Ada Kiai Hasib, ada wah ini pasukannya, ada Gus Latif, Gus Rozak dan lain-lain. Nyai Mahfudah ya, lengkap. Dari Tebu Ireng ada Kiai Abdul Hakim Mahfud, ada Ibu Nyai Ida Salahuddin. Dari Rejoso ada Kiai Hamid Bisri, ada Gus Zulfikar, ada Kiai Afifuddin Demyati. Dari Dendanyar ada Kiai Saifullah Yusuf. Nyai Halimah ya, lengkap pokoknya. Kalau Saifullah Yusuf ini pokoknya kiai pokoknya. Para kiai Jombang yang lain, para nyai yang hadir, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, para pengurus dan warga Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Jombang yang saya cintai,
Alhamdulillah ini nyun sewu Nyai kula matur basa Indonesia. Paham bahasa Indonesia atau ini orang Jombang ini ya? Soalnya biasanya ada yang ngerekam lalu dibagi ke sana kemari supaya orang-orang luar Jawa juga paham. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, ini banom-banom lengkap juga ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh iya, ini saya ngajak ada kiai dari Birmingham, Inggris. Kiai Paul Solahuddin Armstrong. Mohon berdiri. Beliau ini sekarang kiai di Universitas Birmingham, Inggris. Ya. Beberapa puluh kilo dari London, dan perlu kita ketahui Birmingham itu sekarang penduduk muslimnya sudah sekitar mungkin lebih dari 20%. Ya. This is more than 20% of Birmingham people are Muslim, right? Pak Kiai Paul. Ya sekitar itulah. Ya. Jadi tumbuh dengan pesat sekali Islam di Inggris sana. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira semua sudah dengar ini mau ada walimah besar-besaran, walimah juga, walimah besar-besaran, yaitu untuk memperingati 1 abad hari lahir Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 dan nanti tanggal 16 Rajab 1444 bertepatan dengan 7 Februari 2023 hari Selasa, Nahdlatul Ulama genap mencapai usia 100 tahun. Tahun ini adalah capaian yang istimewa. Dari berbagai sudut pandang jelas. Maka kita ingin menjadikan peringatan 100 tahun, 1 abad Harlah Nahdlatul Ulama ini sebagai peristiwa yang istimewa. Nah, sebelumnya perlu saya jelaskan kenapa PBNU memilih menyebut 1 abad dan tidak 100 tahun. Walaupun sama, tapi beda. Kenapa kita sebut 1 abad? Karena kalau kita sebut 1 abad, itu abad yang berikutnya itu masih 100 tahun lagi. Masih lama. Tapi kalau kita sebut 100 tahun, tahun depan itu 101, lalu 102 dan seterusnya. Jadi enggak terlalu lama lagi sudah ada ikutannya. Tapi kalau 1 abad, kita tidak akan mengalami ini sampai 1 abad yang akan datang. Maka semua orang secara naluriah menganggap ini sebagai momentum yang istimewa dan ingin ikut serta di dalam suasana, bergabung di dalam suasana gembira dan bahagia dalam momentum peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama ini. Maka ya ini kita tahu dari semua, bukan hanya dari Jawa Timur saja, apalagi cuma Jombang saja, tapi dari seluruh Indonesia, animo, semangat untuk ikut merayakan
satu abad Nahdlatul Ulama ini begitu besar. Karena itulah PBNU